Saya berarti nggak bisa tidur ya. Memang kondisi Indonesia ini bikin kita nggak bisa tidur. Apalagi minoritas, aduh susah sekali kita tidur. Takut rumah kita ditimpuk, takut rumah kita di ini, anak kita di pesantren, takut diperkosa Pak Kiai. Itulah yang terjadi di Indonesia karena tidak berjalannya hukum yang bagus, tidak ditetapkan undang-undang yang bagus. Sama-sama nyolong ayam, ya hukumannya beda. Itulah Indonesia. Eh, Tanpa bermaksud ngeledek, tapi ledekan itu ya, ledekan ini adalah ledekan yang manis itu. Nah, saudara-saudara, judulnya ini adalah Orang Bima Naik Haji, obrolan malam. Eh, Berarti Abi ini menghina orang Bima? Enggak. Saya cerita fakta sosial yang terjadi di orang Bima. Kalau orang Bima naik haji itu kayak apa, begitu ya. Orang Bima kalau naik haji itu, pokoknya gelar haji itu lebih tinggi daripada gelar Pak Kiai, gelar Pak Ustadz, gelar sekolah doktorandus itu. Lebih tinggi gelar haji itu. Karena orang yang naik haji itu sudah pasti dia itu orang kaya. Pasti orang itu punya eh, debit modal dan apa namanya, ya pokoknya dia punya kelebihan kekayaan, maka dia dapat haji, gelar haji. Haji itu bagi orang Bima itu disukai sekali, dihormati sekali karena dia sudah cium batu hitam. Jadi kalau orang sudah cium batu hitam, ya bayangkan, nih batu hitam ini, bayangkan itu sudah terhormat karena kakek saya naik haji itu dia menjual 40 sapi zaman itu. 40 kerbau itu dijual untuk naik haji. Dan untuk mendapatkan naik haji itu naik kapal laut, kapal Arafat. Bisa 3 bulan perjalanan dari kota Bima itu sampai balik lagi di kota Bima. Dan ketika diantar untuk naik haji, naik ke kapal itu semua keluarganya, anak-anaknya itu menangisi bapaknya. Bapakku naik haji dan seterusnya penuh. Jadi mereka melambai-lambaikan tangannya, keluarga di bawah juga melambai-lambaikan tangannya karena akan meninggalkan Kabupaten Bima. Nah, kalau sudah meninggalkan Kabupaten Bima itu, perasaan orang naik haji itu ya sudah, dia akan pergi, dan kalau mati di Arab Saudi itu adalah mati masuk surga, langsung masuk surga katanya. Makanya orang Bima naik haji, naik kapal Arafat itu, kalau balik ke Bima itu mereka sudah bersyukur luar biasa. Tapi kalau mati di sana, oh masuk surga. Sama-sama sukacitanya. Inilah dongeng orang Bima. Inilah keadaan orang Bima. Tapi sekarang sejak tahun 1976 itu naik haji itu sudah naik pesawat terbang. Enggak lagi naik kapal laut sebelum, bukan pada sebelumnya itu. Kalau sebelumnya naik haji orang Bima itu seperti itu. Nah, saudara-saudara, haji itu, nah kita ngomong dulu haji nih. Haji ini adalah ibadah jahiliyah yang diislamkan oleh Muhammad. Bacaan-bacaannya itu diganti dengan bacaan yang diislamkan oleh Muhammad. Jadi doanya begini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik.
innal hamda wan ni'mah wal mulk la syarika lakal baik gitu. Padahal dahulunya ibadah ini adalah ibadah orang-orang mau pergi menjadi kafilah untuk pergi berdagang ke Syam, ke Syria, kemana-mana. Mutar dulu Ka'bah ini 7 kali putaran. Dan setiap kali putaran itu cium batu hitam itu yang disebut Hajar al-Aswad itu dicium. Eh, itu zaman itu adalah sama dengan mencium kemaluan seorang perempuan. Jadi cium batu hitam itu sama dengan mencium kemaluan perempuan karena dari situlah semua manusia lahir. Dari situlah mau hebat, mau kaya raya, mau semiskin apapun, kepandaianmu kayak apapun, pintarnya dari lubang itu, yaitu lubang perempuan. Makanya harus dicium. 3 kali mutar itu artinya 3 kali mutar arca, berhala, ataupun kuil yang disebut Ka'bah itu. Ka'bah itu ya kuil, putarin. Sekali putar, cium kemaluan. Sekali putar, cium kemaluan. Itu zaman jahiliyah. Nah, setelah zaman Nabi Muhammad, itu di tawaf itu dibunyikan seperti tadi. Dengan doa-doa dan pengharapan, ya Allah anakku biar sukses, ya Allah biar anakku sukses. Ya Allah, si ini disebut nama anaknya Saddam Hussein, biarlah jadi orang hebat, ya Allah. Khomeini, ya Allah, biar jadi orang hebat, ya Allah. Muammar Gaddafi, anak saya itu biar jadi orang hebat, ya Allah. Lebih hebat anak-anak saya daripada saya, ya Allah. Gitu. Itu doanya. Doa setelah Nabi Muhammad. Jadi kemudian cium batu hitam itu, Hajar al-Aswad. Sekali putar cium batu hitam itu. Nah sekarang ini karena rebut-rebutan banyak orang injak-injak dan banyak mati ketika tawaf itu. Bayangkan 2.500.000 orang harus tawaf dalam waktu bersamaan, itu harus didoakan seperti itu. Nah, bagaimana supaya bisa cium batu hitam itu? Wah, ngeri sekali. Bagi badan yang gak kuat, jangan lewat di situ. Nanti mati kalau sudah keinjak-injak itu, udah selesai, sudah hidup kita. Oleh karena itu, Muhammad bilang, barang siapa yang bisa mencium batu hitam, maka segala dosanya yang dulu maupun yang akan datang diampunin. Maka kalau orang sudah pulang haji, itu sudah tidak ada dosanya. Dan kalaupun dia melakukan dosa lagi, ya sudah diampuni. Karena Nabi Muhammad sudah ngomongin seperti itu. Itulah cerita naik haji ini. Nah, orang Bima ini ada yang naik haji. Nah, orang Bima itu rata-rata istrinya 2. Rata-rata itu. Jadi kalau ada orang Bima hanya punya istri 1, berarti laki-laki itu nggak laku. Dianggap nggak laku. Itu orang Bima itu. Otaknya itu. Orang Bima itu semuanya, laki-laki itu rata-rata istrinya 2 minimal. Itu. Almarhum bapak saya istrinya 3. Dari istri ketiga itulah saya lahir. Mama saya itu Siti Salma Alwi. Wanita yang membuat saya kapok hidup. Pokoknya takut sama ibu itu. Kalau bapak masih bisa saya akalin. Mama ini, ibu saya Salma Alwi itu, waduh, mulutnya ampun. Semua orang gemetar di kampung itu kalau dengar suara mama saya. Haleluya. Nah, Haji Bima naik haji. Bawa istrinya 2. Khadijah dengan Hasanah gitu. Hasanah setelah tawaf, selesai tawaf,
doa, doa. Nah, ada doa pemungkas, doa sapu jagat, kata orang Jawa. Pokoknya setiap doa ditutup dengan doa itu. Bunyinya, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar gitu. Marah Khadijah kepada suaminya ini. Kok hasanah melulu yang dipanggil, yang disebut namanya? Ngambek dia. Enak aja. Gara-gara punya istri kedua hasanah, lalu doanya hasanah melulu, hasanah melulu. Kok saya nggak disebut-sebut? Ganti dong dengan Khadijah. Rabbana atina fid dunya Khadijah, wa fil akhirati Khadijah, wa qina adzabannar. Kata suaminya, istriku, ini doa sapu jagat. Makanya Tuhan kasih saya ini hasanah ini supaya hidup kita semua enak, kata suaminya kepada Khadijah yang ngambek gara-gara hasanah melulu yang disebut. Tentu saja saudara Kristen yang nggak ngerti apa namanya, kurang lucu dengan cerita ini. Tapi ini bagi Muslim itu cerita lucu sekali. Ini Saifuddin Ibrahim ini emangnya kenapa sih selalu menghina Islam? Enggak, ini cerita ini sudah saya dapatkan sejak dalam Islam dulu. Karena bapak saya itu adalah guru haji. Orang yang mengajarkan manasik haji di kota Bima itu. Tanya aja nama almarhum Haji Ibrahim Manan itu pasti kenal semua, di Perado itu semuanya. Nah, ada lagi satu keluarga Bima. Satu keluarga Bima ini bawa lagi istrinya dua. Gitu, bawa istrinya dua. Sampai di sana, di Arab Saudi, setelah melakukan kegiatan ini, ibadah haji itu, ya, dia ke hotel. Di hotel, ya karena istri dua ya boleh bertiga dengan cewek itu, di sana boleh gitu. Yang nggak boleh itu ya dengan istri orang lain, nggak boleh itu. Jadi ada janda lalu dibawa dengan istri kita, satu janda, enggak, itu nggak boleh itu. Tetapi kalau kita punya dua istri satu suami kan bertiga satu kamar, itu diizinkan di hotel Arab Saudi itu, dan dia punya surat bahwa mereka memang punya surat kawin masing-masing. Jadi ada 3 surat kawin di situ tuh, jadi gitu. Nah, selesai ibadah, selesai melaksanakan kegiatan sholat, lempar jumroh itu kan kembali ke hotel di Mina. Ya suami ini sudah tenang lah, ini masing-masing sebelum tidur, suami ini menyuruh dipijit, dek pijitin saya dong gitu. Oke, kata Aminah. Yang satu istrinya Aminah, yang satu istrinya Aisyah namanya. Nah, mijit si Aminah mulai dari atas ke bawah, si Aisyah dari kaki ke atas gitu. Pijit itu sambil ngobrol gitu, sambil menaikkan birahi suami gitu. Itu jadi mijit itu untuk menaikkan birahi suami. Nah, itu orang Bima, itu orang Bima. Nah, naik, yang Aminah turun, sampai di tengah rebutan. Kata si Aminah, gua yang duluan pegang, katanya yang tengah. Kata si Aisyah, gua juga dua. Akhirnya, aduh sakit, aduh jangan begitu dong, kata suaminya. Ampun. Makanya orang Bima jangan coba-coba punya 2 istri, 1. Ikutin Alkitab itu. Orang Madura juga, orang Bima aja Madura juga.
Pak Marmut, Pak Mahmud, ya. Tolong itu diperhatikan itu. Orang Madura itu suka banyak istri. Gitu. Supaya aman, cukup satu istri. Seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan, apa yang dipertemukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi cukup satu suami untuk satu istri. Untuk membangun Indonesia ke depan yang damai dan sejahtera itu, tidak boleh kayak orang Bima yang kerjanya hanya kawin terus. Woi orang Bima, ya. Ini bukan menghina orang Bima, tetapi untuk memperbaiki budaya Bima supaya orang Bima itu benar-benar menjadi orang yang laku sosial di segala macam tempat. Dan orang Bima akan terkenal. Dan gara-gara saya ini orang Bima, maka kota Bima itu terkenal. Lebih terkenal lagi gara-gara Saifuddin Ibrahim, dahulu adalah ustadz, sekarang menjadi pendeta. Jadi saya ini iklan gratis bagi pemimpin Bima, bagi siapapun. Makanya jangan marah-marah orang Bima itu menghina Saifuddin Ibrahim. Nah, setelah haji, orang Bima itu kan laku di sosial, di masyarakat, terkenal lah dia untuk bergaya apa saja. Itu sampai di Bima, sampai di desa, baru saja dia naik haji. Nah, musola di sebelah rumah itu disuruhlah dia untuk imam sholat maghrib karena dia sudah naik haji dan sudah pakai kopiah putih sebagai haji. Maka biarlah dia yang memimpin sholat maghrib hari ini. Gitu. Baru saja turun dari Mekah katanya. Nah, jadilah dia imam. Saking semangatnya dia imam, dia lupa ayatnya. Dia lupa ayatnya. Gitu. Nah, sholat maghrib itu sholat jahar. Sholat yang disuarakan dengan keras. Imamnya memimpin sholat dengan suara keras. Kalau sholat zuhur, sholat asar itu siri. Jadi sholatnya pelan bacaannya. Nah si Pak Haji Dolah ini mimpin sholat maghrib karena dia baru pulang dari haji. Dia pulang dari haji. Dia mulai sholat. Allahu Akbar katanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semuanya amin. Wah, mantap ini Pak Haji ini sholat gitu. Terus dia baca surat yang pendek-pendek saja. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlilin wa arsala alaihim waladdallin. Dia lupa ayatnya. Jadi waladdallin itu di surat Fatihah, kemudian arsala alaihim waladdallin. Makmumnya amin. Jadi aminnya 2 kali. Pak Haji, baru saja dipercayakan menjadi imam pertama kali di musola dekat rumahnya, sudah salah bacaan. Dan itulah terakhir kali Haji Dullah menjadi imam di musola itu. Nah tentu saja saudara-saudara yang beragama lain itu nggak akan ketawa, nggak ngerti maksud dari bacaan itu. Karena arsala alaihim bukan itu lanjutannya, ada kata-kata yang lain lah. Kalau orang Islam itu ini saya yakin orang Bima tertawa terkencing-kencing. Dari mana semua cerita itu? Ya saya kan sekolah di pesantren, banyak cerita lucu di pesantren itu.
Maka teman-teman saya yang kuliah dengan saya, yang sekarang sudah jadi pejabat semua di seluruh Indonesia, kalau dengar cerita ini ya, pasti ketawa ngakak semua. Itu ceritanya. Orang Bima kalau naik haji itu, dia menjual harta kekayaannya. Dan pulang dari naik haji itu, banyak orang Bima jatuh miskin. Dan tidak mampu melanjutkan sekolah anak-anaknya. Maka banyak orang Bima hidup berkekurangan gara-gara naik haji. Saya ajak seluruh orang Bima untuk sadar diri. Jangan lagi ngasih uang haji itu ke Arab Saudi. Sekarang ini ongkos naik haji itu 39.888. Kan mahal sekali itu. Dari 35 juta menjadi 39,8. Ya 40 juta. Semuanya itu 40 juta. Itu belum termasuk swab antigen di bandara. Cara perhitungannya begini. Bagaimana kota Bima ini bisa maju? Jangan naik haji. Bagaimana orang yang mau naik haji ini yang sudah mengumpulkan uang itu untuk membangun pesantren, untuk membangun sekolah, untuk membangun dan memberikan anak-anaknya sekolah yang maju supaya orang Bima itu cerdas otaknya. Saya kalau nggak dapat beasiswa dari Muhammadiyah, mungkin tidak sepintar ini. Kalau menuruti keinginan bapak saya untuk terus naik haji, maka saya bilang sama bapak saya, jangan naik haji. Pakailah uang itu untuk sekolah adik saya. Bapak saya naik haji. Kenapa? Karena emosi ingin pakai kopiah haji dan dipanggil haji itu lebih mahal. Itu gengsi paling tinggi di Bima. Tolong yang sudah punya uang, hentikan naik haji ke Arab Saudi itu. Kalau perlu naik haji ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, kalau punya uang, lihat itu kemajuan bangsa Amerika, bangsa Eropa. Bagaimana mereka membuat tata kota, bagaimana mereka membuat yang terbaik, bagaimana mereka membangun pertanian terpadu. Pertanian terpadu itu, pertaniannya jalan dengan baik, peternakannya juga sehat, bagus, karena hasil dari pertanian itu untuk makan ternak kita. Ternaknya besar, gemuk, bagus, dijual lagi. Orang Eropa ataupun orang Australia itu memandang sebuah negara maju itu adalah negara jumlah penduduknya sama dengan jumlah ternak. Sekarang Indonesia ini ada 270 juta penduduk Indonesia. Jadi kita harus punya sapi 270 juta sapi. Barulah disebut negara kaya raya. Sementara bangsa kita ini, ternaknya itu, padang rumputnya lebih luas dari Australia, lebih luas daripada Amerika, lebih luas daripada yang lain. Indonesia ini. Jadi dari peternakan saja, Indonesia akan menjadi negara kaya raya tanpa menebang pohon, tanpa menggali pertambangan. Asal semuanya mau hidup seperti itu. Jangan naik haji ke Arab Saudi. Arab Saudi itu hanya memperbesar kemaluan, minum obat kuat. Itulah Arab Saudi, dan kerjanya hanya ngompa. TKW yang dikirim ke sana itu semuanya dihamilin sama Arab Saudi. Apa benar begitu? Iya, disebut
Al-Qur'annya membolehkan, mengizinkan untuk tidur dengan pembantu illama malakat aimanukum, kecuali dengan pembantu-pembantu kamu, budak-budak kamu. Boleh ditidurin secara gratis. Kenapa pembantu itu dibolehkan? Al-Quran yang membolehkan, hukum Islam yang membolehkan. Halim Basalamah itu udah bilang seperti itu. Itu ahli tafsir Al-Quran. Ahli tafsir Quran itu. Ahli tafsir Quran ngomong seperti itu. Ya bagaimana? Jadi Arab Saudi itu nggak pantas untuk naik haji. Hanya mencontoh kelakuan Arab, mentalitas buruk bangsa Arab itu. Dia sudah nggak perlu lagi beribadah, sembahyang kayak orang Indonesia itu. Orang Arab Saudi mana suka sholat. Dia nggak lakukan itu, saudara. Mereka nggak lakukan. Ngapain sholat? Oh, mereka tanahnya saja sujud suci. Bagaimana orangnya? Maka bebas mereka melakukan kejahatan seksual. Itulah Arab. Lu mau ngomong apa saja, ini adalah rahasia tersembunyi. Bangsa non-Arab itu bangsa hina. Bangsa non-Arab itu adalah bangsa rendahan. Bangsa non-Arab itu adalah budak kita. Maka orang-orang Islam, TKW, TKI yang kerja di sana itu dihina sama Arab. Mereka itu adalah bangsa rendahan. Sampai begitu penghinaannya itu Pak Jokowi kepada bangsa kita. Jangan kirim lagi orang TKW, TKI ke sana. Dan jangan suruh bangsamu untuk naik haji ke Arab Saudi. Itu adalah penghinaan dobel terhadap bangsa Indonesia. Sudah jadi TKW dihina habis-habisan. Kalau Anda kerjasama dengan Arab, pasti Anda akan ditipu habis sama Arab. Jangan coba-coba kerjasama dengan orang Arab di Indonesia. Ya, kalau ada yang jujur itu satu orang jujur di antara 1000 orang. Oleh karena itu, jangan percaya kepada Bang Mamat dan turunannya. Seperti Anies Baswedan, jangan dipercaya manusia itu karena turunan Arab. Bangsa Arab itu adalah bangsa hina, bangsa jahiliyah, bangsa kotor. Otaknya dan mentalnya itu buruk. Dia hanya mengangkat-ngangkat agamanya bagus sekali. Nanti kalau kita wirid begini 33 kali bacaannya akan mendapatkan jalan keluar untuk bayar hutang. Kalau kamu sholawat Nabi, baca 1000 kali sholawat, maka kamu akan diangkat jadi kepala desa. Maka dia baca sholawat 1000 kali. Baca Fatihah 1000 kali, komat kamin. Nanti akan dapat anugerah. Jadi orang cerdas. Cerdas apa? Arab itu cerdas. Tidak ada cerdasnya orang Arab. Kenapa? Karena terkunci oleh kitab sucinya Al-Quran itu.
Ade Armando itu salah satu korban dari 300 ayat yang mau dihapuskan itu. Amin. Jadi saudara-saudara, ya, di Indonesia Anda kan belum tidur juga ya. Ini sudah ada 1.400 orang yang nonton live saya ini. Ya nggak bisa tidur lah. Malam-malam begini. Ada Pak Haji Bima bawa istri 2. Ya, Aminah mijit dari atas, Aisyah dari bawah, di tengah rebutan. Aduh, sakit kata Pak Haji. Memang bisa dipotong satu. Yang satu separuh untuk Aminah, satu separuh untuk Aisyah. Ya nggak bisa. Itu barang satu itu nggak bisa, luka sedikit pun. Gatal-gatal aja nggak enak. Aduh, apalagi dirusak sama ini, sama Aisyah dan Aminah. Nah, saudara-saudara, kembali lagi kepada topik kita, orang Bima naik haji ini benar-benar cerita dan kisah aktual. Dan Haji Dolah yang jadi imam masjid itu juga itu kisah aktual. Mungkin belum dengar ini orang Bima cerita saya ini. Belum dengar kan? Tapi ini adalah cerita yang mahal sekali sehingga saya tayangkan. Intinya jangan sampai orang Bima naik haji lagi supaya orang Bima itu kaya raya, supaya hasil bawang, hasil jual kemiri, jual sapi, jual kambing, jual kerbau itu jangan dikasihkan ke orang Arab. Mari kumpulkan uang-uang yang ada di orang Bima itu, ya, untuk naik haji itu, untuk membangun sekolah. Bangun sekolah Muhammadiyah, bangun pesantren itu, dan ada pesantren Al-Malikiyah di Talabiu. Itu saya minta nomor rekeningnya, saya akan kirim uang, saudaraku. Haji Maliki, terima kasih ya. Saudara sudah menasihati saya sebagai sama-sama dombojo agar saya bisa mengirimnya. Atau bagaimana saya mendapatkan rekening pesantren Al-Malikiyah. Terima kasih ya orang Bima. Saya tetap cinta Bima, saya tetap cinta NKRI, saya tetap mencintai Islam, saya cinta dengan orang-orang Islam. Saya sangat sayang dan cinta dengan orang Islam. Hanya otak dan pikiran itulah yang saya musuhi dari orang Islam. Tidak ada kebencian saya kepada orang Bima, kepada orang Islam, tidak ada. Sebagai manusia, karena perintah Yesus Kristus, kasihilah sesamamu manusia, bukan sesamamu agama. Karena saudara masih manusia, maka saya tetap mencintai kemanusiaan. Yang saya lawan adalah ajaran buruk, pengajaran jahat, dan sumber pengajaran itu adalah Arab. Saya benci Nabi Arab itu. Walaupun sudah meninggal 2000 tahun yang lalu, saya tetap benci karena dialah yang mengajarkan kebencian itu. Fir'aun itu jahat sekali, tetapi tidak meninggalkan pengajaran kejahatan untuk mematikan manusia. Ya, jahat sekali Fir'aun, diakui oleh dunia memang jahat. Tetapi dia tidak pernah meninggalkan ajaran kejahatan seperti yang ditinggalkan oleh Muhammad dari 300 ayat Al-Quran itu. Dengar baik-baik saudara-saudara, jangan salah sangka tentang Saifuddin Ibrahim. Yang saya lawan adalah kejahatan ajaran. Makanya saya menghormati ajaran Yesus Kristus. Itu harus Anda tahu. Coba bayangkan ayat Al-Quran itu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Muhammad.
Loh kok disebut-sebut nama Abu Lahab? Sampai hari ini apa salahnya Abu Lahab? Hanya karena menentang Muhammad sebagai nabi palsu. Abu Lahab nggak salah. Nah kalau ketemu saya dengan Abu Lahab itu, oh kita harus habisin ini Muhammad. Karena dia tidak bisa menunjukkan tanda-tanda kenabiannya, tidak menunjukkan tanda-tanda yang bagus. Waktu dia naik ke langit itu, dia cerita bahwa dia Isra Mi'raj. Padahal dia baru pulang dari rumah janda. Hadisnya ada, ceritanya ada. Kenapa masalah janda itu tidak diceritakan di dalam sejarah Muhammad? Kok ditutup-tutupin? Nah ini yang saya maksud itu, ajaran jahatnya itu. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma agnahu maluhu wa ma kasab. Ini menghina, dan juga istrinya, istri Abu Lahab itu dihina sama ayat Al-Quran. Nah bagaimana kalau Abu Lahab ini masih punya anak, masih ada cucunya yang ikut Islam? Itu kan penghinaan terus-menerus. Kalau dia itu menceritakan turunannya itu dari Abu Lahab, sampai hari ini turunan Abu Lahab itu sakit hati dengan ayat Al-Quran ini. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atu hammalatal hatab. Istrinya, jadi bukan Abu Lahab saja, tapi istrinya juga dihina oleh ayat Al-Quran. Kalau begitu, Al-Quran ini ayat dari Allah atau apaan? Apa dari Muhammad? Pasti ayat itu dari Muhammad, bukan dari Allah. Allah kok sadis seperti itu? Coba berpikir saudara-saudara muslim. Pakai logika ini ya, pakai logika. Logika Ade Armando. Kalau diskusi dengan Ade Armando pasti setuju dengan logika ini. Makanya Ziaul Haq itu yang pertama kali memukul Ade Armando pakai Allahu Akbar. Nggak salah. Ziaul Haq itu nggak salah karena Ade Armando selalu menghina ajaran Islam. Dan orang-orang dan negara-negara yang mayoritas Islam itu nggak maju, kata Ade Armando, karena hanya memikirkan selangkangan melulu. Itu kata Ade Armando, sehingga si Ziaul Haq ini ingat nama Ade Armando, dia pukul dengan Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tidak salah. Karena Nabi Muhammad saja menghina Abu Lahab. Dan keturunannya, istrinya juga. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Tukang kompor istrinya. Istrinya Abu Lahab itu tukang kompor melawan Bang Mamat. Nah nanti akan saya ceritakan, saya akan tambahkan lagi mungkin besok. Anda akan mendengarkan live saya tentang Ziaul Haq. Ziaul Haq, pemukul, sekarang sudah ditangkap, nangis-nangis. Dia sembunyi di pesantren. Gurunya dipermalukan katanya. Teman-temannya dipermalukan, orang tuanya dipermalukan. Oh itu pahlawan. Bagi Kadrun itu pahlawan. Kenapa nggak bawa golok sekalian lalu kamu tusuk Ade Armando katanya. Itu penghina Islam. Lah kalau saya kan sudah hukuman mati dari Bang Mamat.
sudah ada vonis hukuman mati dari Bang Mamat. Barang siapa yang keluar dari Islam, maka matikan. Itu hukumnya sudah 2000 tahun yang lalu. Jadi Ade Armando itu ya bukan hukum bogem mentah. Sudah syukur kalau masih hidup sampai sekarang, Bang Ade, Bang Ade. Makanya yang di penjara kelas 2 Tangerang, kelas 1 Tangerang itu nyesal kenapa nggak kita bunuh Saifuddin Ibrahim itu katanya. Dulu KPLP, ketua KPLP cuman nendang muka saya doang, ketua KPLP di penjara kelas 1 itu. Kenapa nggak saya habisin waktu itu, nggak saya kasih racun gitu. Nah, ini menyesal kan? Kenapa kalian nggak bunuh saya? Coba kalau kamu bunuh saya. Kan dapat hadiah dari Allah sebagai mujahid. Nanti dikasih bidadari. Haleluya Tuhan, terima kasih untuk saudara-saudara yang nonton, yang malam hari ini nggak bisa tidur dan menanti Pendeta Saifuddin Ibrahim. Ya, terima kasih.